Tadi sempat ada kebisingan yang tidak diinginkan. Kita bahas tentang inflasi ya. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Ada dua faktor yang menyebabkan inflasi. Ada demand pull atau karena inflasi ini karena dorongan permintaan gitu ya. Kemudian ada yang kita sebut juga sebagai cost push inflation atau inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi gitu. Nah, ketika kita ngomongin demand pull inflation, misalnya terjadi karena kebijakan yang ekspansif gitu ya. Contohnya misalnya ketika Bank Indonesia melakukan penurunan tingkat suku bunga atau misalnya menambah jumlah uang yang beredar, itu pasti akan menyebabkan terjadinya yang namanya inflasi yang mekanismenya atau kita sering sebut sebagai demand pull inflation. Atau ketika uh, pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif ya dengan cara menambah pengeluaran pemerintah. Misalnya karena COVID ini ada apa ya? Ya supply agregat supply-nya kan pasti berubah ya, menurun gitu karena terjadi kenaikan biaya produksi gitu ya. Eh Misalnya ini yang terjadi kan awal-awal ya karena COVID ini kita bahas dari cost push dulu deh. Cost push inflation ini misalnya ada kenaikan biaya produksi, misal karena Indonesia banyak bahan bakunya itu dari impor, maka ketika ada COVID pastinya dia akan berdampak ke agregat supply-nya gitu ya. Karena kita makin kesusahan nih buat cari bahan baku atau bahan bakunya makin mahal. Dampaknya akan jadi cost push inflation. Tapi kenapa inflasi karena COVID ini rendah gitu ya, relatif lebih rendah daripada inflasi karena yang lain. Sebetulnya karena ada ya yang kemarin gue udah sempat jelasin atau belum ya, gue agak lupa deh. Karena sebenarnya di sini ada juga penurunan di agregat demand yang jauh lebih parah gitu. Atau misalnya agregat demand-nya pun juga ikut turun gitu. Ya, dampaknya ya mungkin terjadi inflasi, tapi inflasinya kita bisa lihat di sini ya. Inflasinya hanya sedikit apabila kita compare dari harga awalnya. Karena harga awalnya di P, mungkin harganya hanya naik sekecil ini. Atau ketika misalnya agregat demand di suatu negara ini lebih parah gitu ya, misalnya karena COVID gitu ya, ya jadinya nanti agregat demand-nya turunnya sangat parah, misalnya sampai di sini. Nah, tentunya ini bakalan berdampak ke harganya justru akan turun atau kita sebut ini sebagai ya deflasi gitu ya. Nah, tapi ketika kita asumsikan agregat demand-nya tidak berubah, hanya agregat supply-nya aja yang berubah, inilah yang kita sebut sebagai cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya. Kemudian kalau misalnya inflasi karena permintaan, ini terjadi karena permintaannya ini bergeser ke kanan atau nah, biasanya kalau lebaran gitu ya, permintaan atas semuanya ini meningkat, dampaknya asumsi supply tidak ada yang berubah dan lain-lain tidak ada yang berubah, harganya akan naik. Nah, kenaikan harga ini yang kita sebut sebagai demand pull inflation gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan nilai inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu bisa dibagi jadi empat ya, ada inflasi ringan, sedang, dan berat, serta ada yang namanya hiperinflasi apabila tingkatnya lebih dari 100% bertahun. Kemudian untuk menghitung inflasi kita bisa menggunakan dua indikator. Pertama kita bisa menggunakan CPI atau Consumer Price Index ya, dengan cara Consumer Price Index misalnya kita hitung inflasi di tahun 2020 gitu ya. Maka kita bisa hitung dengan cara kita pakai CPI di tahun 2020 kurangi CPI di tahun 2019 bagi CPI tahun 2019 kali 100%. Nah, itu adalah inflasi di tahun 2020. Atau ketika kita mau pakai DF ya atau GDP deflator, inflasi di tahun 2020 yaitu sama dengan deflator di tahun 2020 kurangi deflator 2019 dibagi deflator 2019 kali 100% gitu ya. Nah, deflator itu apa? Jadi deflator ini adalah misalnya deflator 2020 ini adalah perbandingan antara GDP nominal di tahun 2020 dibagi dengan GDP real di tahun 2020 gitu ya. Oke, itu untuk inflasi. Kemudian selanjutnya, bulannya juga menjelaskan tentang tingkat suku bunga.
di mana tingkat suku bunga ini adalah opportunity cost dari memegang uang. Gitu. Jadi kalau megang uang, ya kamu nggak bisa nabung gitu kan. Kalau nabung padahal dapat tingkat suku bunga. Jadi sebenarnya tingkat suku bunga itu adalah opportunity cost atau keuntungan yang hilang karena kalian memegang uang. Atau kita bisa artikan tingkat suku bunga sebagai imbal jasa atas pinjaman uang. Jadi ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila pinjaman tersebut atau uang tersebut diinvestasikan gitu. Nah, tingkat suku bunga ini mempengaruhi investasi ya, dan hubungannya itu negatif, mempengaruhi tabungan juga dan hubungannya positif, masuki pasar obligasi dan masuknya dana asing. Misalnya ketika tingkat suku bunga Indonesia tinggi, maka akan sangat menggiurkan untuk apa nih, untuk pihak asing untuk menaruh uangnya di dalam negeri atau di Indonesia. Kenapa? Karena tingkat suku bunga pengembaliannya cukup tinggi gitu. Jadi mereka taruhlah uang mereka di Indonesia. Makanya ketika tingkat suku bunga tinggi, biasanya akan disertai dengan adanya foreign direct inflow atau yang kita sebut sebagai uh, FDI gitu ya. Bisa dalam bentuk FDI atau bisa juga dalam bentuk cash flow aja sih, atau ya net inflow-nya lebih tinggi. Kemudian ketika kita ngomongin suku bunga dan inflasi, sebenarnya kita berkaitan erat banget sama apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia tujuan utamanya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari dua hal, dari nilai rupiah terhadap barang dan harga barang dan jasa dan nilai rupiah terhadap kurs mata uang asing. Jadi ada dua ya, kestabilan nilai rupiah terhadap kurs dan terhadap harga. Terhadap kurs kita bisa lihat di kurs itu sendiri, sedangkan terhadap mata uang negara lain ya, sorry. Nilai mata uang rupiah ini tercermin dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau mata uang luar negeri. Ini tercermin dari kurs ya, dari kurs, sedangkan untuk harga tercermin dari besarnya inflasi. Oke, nah kemudian untuk kebijakan moneternya kita tahu ada banyak kebijakan moneter ya yang diterapkan oleh Bank Indonesia, misalnya untuk menekan inflasi, uh, ada instrumen kebijakan misalnya suku bunga atau operasi pasar terbuka atau penerapan giro wajib minimum gitu ya. Itu termasuk kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, apa sih instrumen yang dipakai? Salah satunya melalui tingkat suku bunga atau yang kita sebut dengan BI atau Bank Indonesia 7 Days Repo Rate. Nah, ini harapannya dengan penerapan BI 7 Days Repo Rate atau penyesuaiannya ya. Jadi kayak dengan kebijakan yang mengatur BI 7 Days Repo Rate ini bisa mempengaruhi misalnya kreditnya, kemudian harga dari asetnya yang nantinya pasti bakal berpengaruh terhadap consumption orang gitu, kemudian mempengaruhi juga exchange rate ya. Ketika misalnya Bank Indonesia 7 Days Repo Rate ini turun misalnya, atau naik deh tingkat I-nya naik karena pandemi, sebenarnya ini pandemi COVID ini uh, turun ya sebenarnya BI 7 Days Repo Rate, kebijakan moneter ekspansif. Sebenarnya ketika tingkat suku bunga turun ini dampaknya apa? Sebenarnya orang atau pemilik-pemilik modal luar negeri ini ogah gitu kan ya datang ke Indonesia, akhirnya ya sedikit yang meminta sedikit aliran dana yang masuk, dampaknya akan berpengaruh terhadap exchange rate ya. Exchange rate pasti akan apa namanya? eh Exchange rate akan terdampak, kemudian nanti dampaknya akan memberikan dampak ke ekspor gitu sih. Ya, itu ya mekanisme transmisi dari kebijakan moneter. Sorry, tadi agak nggak kelihatan ya. Nah, nanti untuk materinya kan kalau misalnya tidak terlihat jelas, gue bakalan upload juga ya untuk kalian materi ini. Oke, kemudian kalau kita ngomongin nilai tukar atau exchange rate ya, yang selanjutnya ini adalah nilai tukar.
Nah, sebenarnya kita ngomongin nilai tukar ini ada beberapa macam sistem nilai tukar atau sistem kurs yang ada di dunia. Misalnya ada sistem kurs tetap, ada yang tetap ini berarti ditetapkan besarnya berapa, diacu gitu ya. Kemudian ada sistem kurs mengambang bebas dan ada yang mengambang bebas terkendali atau dia dibiarkan mengambang bebas, tapi ada batas atas dan batas bawah yang harus ditaati gitu. Oke, kemudian ini ya kira-kira apa aja sih yang eh, mempengaruhi nilai exchange rate gitu ya. Yang mempengaruhi adalah permintaan dari US dollar atau penawaran dari US dollar, kemudian ada juga sentimen dari global dan spekulasi gitu. Itu yang termasuk mempengaruhi nilai tukar. Oke, nah misalnya ketika kita ngomongin kali ini ya, ketika kita ngomongin exchange rate dan inflasi gitu ya. Misalnya ketika eh, terjadi financial apa nih namanya? Financial dollarized economy ya. Ketika misalnya exchange rate-nya menjadi lebih apa nih? Lebih mahal atau dolar terapresiasi, itu dampaknya apa sih? Sebenarnya bagus nggak buat Indonesia gitu ya. Ketika dolar terapresiasi, maka secara relatif rupiah akan terdepresiasi. Ada dampak positifnya, misalnya kalau rupiah terdepresiasi, trade balance-nya akan semakin baik ya, karena ekspornya meningkat gitu ya, dan impornya cenderung menurun. Dampaknya apa? Ketika kita ngomongin GDP growth, ketika kita ngomongin PDB dulu berarti ya, ketika X naik dan M turun, maka net ekspornya akan meningkat ini ya. Ketika net ekspornya meningkat, pasti Y-nya pun akan meningkat gitu. Dan akan menyebabkan GDP growth. Tapi ada dampak lainnya lagi, misalnya ketika terjadi depresiasi rupiah gitu ya, bahan baku impor itu akan jadi lebih mahal. Ketika bahan baku impor jadi lebih mahal, siapa yang kebingungan? Produsen. Produsen kebingungan gimana caranya? Ya tadi kita udah ngomongin ya, yang namanya cost push inflation ya. Ini supply, ini demand. Ketika kita ngomongin secara agregat berarti kita ngomongin agregat demand dan agregat supply. Ketika guncangan impor ini atau harga impor ini tergoyahkan gitu ya, ini AS-nya akan geser ke kiri, dampaknya harga produknya akan lebih naik gitu kan ya, atau bisa jadi terjadi inflasi. Jadi ini ada dua dampak ya dari nilai tukar yang terdepresiasi. Sebetulnya dia ada dua mekanisme transmisinya, bisa positif dan bisa negatif. Kemudian Bulana juga menjelaskan tentang pengangguran yang lebih lanjut sudah dibahas oleh Pak Dewa ya, tentang struktur ketenaga kerjaan Indonesia. Nanti kita bakalan review juga di asistensi ketiga ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai pengangguran ya. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Kalau kita lihat di komposisi kependudukan, kita bisa membagi penduduk menjadi dua, penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Kemudian dari penduduk usia produktif ini bisa kita bagi lagi jadi dua. Ada yang kita sebut sebagai angkatan kerja dan ada juga yang kita sebut sebagai bukan angkatan kerja gitu ya. Kemudian untuk angkatan kerja kita bisa bagi dia jadi dua juga. Ada yang kita sebut sebagai pengangguran dan ada yang kita sebut sebagai bekerja. Nah, eh, menurut BPS ini orang yang disebut bekerja adalah orang yang melakukan kegiatan pekerjaan ya. Jadi dia melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. Jadi intinya bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu orang memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit adalah 1 jam dan tidak terputus. Jadi 1 jam secara intens gitu ya, tidak putus-putus. Misalnya 10 menit, 10 menit, 10 menit per hari itu bukan ya. Tapi setidaknya dia bekerja 1 jam selama seminggu dan 1 jamnya itu 1 jam full gitu ya. Bukan misalnya dalam 6 hari, ini kan ada dalam 6 hari gitu misalnya ya, perharinya 10 menit gitu ya. Nah itu bukan termasuk dalam kategori bekerja. Tuh. Oke, kita pause dulu mungkin ada 5 menit ya. Kalian boleh skip videonya nanti kalau misalnya udah ada kalian boleh skip aja videonya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi klasifikasi ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia gitu ya. Ketika kita ngomongin pengangguran, nah gimana sih cara menghitung pengangguran? Nah, pengangguran itu sebenarnya dihitung dengan cara apa? Sebenarnya dengan cara ini pengangguran kita bagi dengan angkatan kerja kita kali dengan 100%. Nah, itu cara menghitung pengangguran. Kemudian kita juga bisa menghitung ada yang kita sebut sebagai TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya TPAK ini adalah kita mau menghitung sebenarnya berapa sih dari komposisi penduduk usia produktif ini yang berada di angkatan kerja. Gitu. Nah, siapa yang termasuk bukan angkatan kerja? Contohnya yang bukan angkatan kerja itu adalah misalnya ibu rumah tangga gitu ya, atau mahasiswa uh, pelajar. Nah, itu termasuk ke bukan angkatan kerja. Tuh. Jadi itulah statistik ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bisa menghitung dependency ratio. Dependency ratio adalah uh, berapa banyak penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh satu penduduk usia produktif gitu sih. Nah, ini cara menghitungnya dependency ratio. Nah, kemudian menurut macam atau jenis pengangguran, itu ada pengangguran siklikal atau konjunktur ya. Ini ketika kita ngomongin siklus ekonomi, kan tadi kita ngomongin siklus ekonomi itu ada naik turun ya. Nah, naik turun ini selama turun berarti kan kita bisa bilang ini tadi adalah GDP realnya ya. Dan ini adalah waktu ya. Selama GDP real waktu GDP real ini turun, pasti perekonomian akan menghasilkan output yang lebih sedikit sehingga membutuhkan pekerja yang lebih sedikit gitu kan. Makanya di sini banyak terjadi pengangguran karena pekerja yang dipakai lebih sedikit. Nah, pengangguran yang muncul pada saat siklus ekonomi sedang berada di bawah ini yang kita sebut sebagai pengangguran konjungtur atau orang-orang yang menganggur karena siklus ekonomi yang sedang tidak baik. Kemudian untuk ya ada juga yang kita sebut sebagai pengangguran teknologi ini karena peran dia sudah digantikan oleh mesin. Kemudian ada pengangguran seasonal atau kita sebut juga pengangguran musiman. Biasanya ini muncul karena apa ya? Karena musim ya, kayak misalnya musim hujan atau misalnya ketika kita ngomongin pertanian gitu kan sangat bergantung banget sama musim. Nah, misalnya petani yang tidak punya pekerjaan karena musimnya lagi nggak cocok, nah itu berarti kita bisa sebut dia sebagai pengangguran musiman. Kemudian ada pengangguran friksional gitu ya. Pengangguran friksional ini sebenarnya karena ada gesekan antara demand, ya friksi itu kan gesekan ya, gesekan antara demand dan supply di pasar ketenagakerjaan. Misalnya demand dan supply ini tidak cocok gitu ya. Misalnya yang misalnya ada orang yang sudah dapat kerja tapi dia nggak cocok misalnya uh, karena gajinya atau karena tempat kerjanya yang dia kurang suka gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengangguran friksional. Kemudian kalau pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang muncul atau menganggur karena adanya perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari struktur agraris ke struktur apa nih industri gitu ya. Jadi dari struktur perekonomian yang banyak pertanian ke banyak yang udah mulai beralih ke industri pengolahan gitu. Nah, itu pasti akan meninggalkan banyak orang-orang yang eh, apa ya, yang skillnya itu sebenarnya udah cocok nih untuk yang di pertanian, tapi ketika udah mulai berganti strukturnya ke industri dia mulai kaget. Jadi udah nggak ada lagi nih pekerjaan pertanian karena misalnya lahan pertaniannya sudah digantikan jadi pabrik. It can be happen. Nah, ini terus ada macam-macam pengangguran lainnya juga dijelaskan. Misalnya ada pengangguran terselubung. Misalnya dia bekerja, tapi dia tidak bekerja secara optimal gitu. Kayak kayak ya namanya juga kalau kita sebut ada yang namanya penyelubung gitu ya. Dia ada, tapi tidak ada gitu ya. Dia tenaga kerjanya ada, tapi bekerjanya tidak optimal. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai setengah menganggur. Yang setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja optimal karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau seminggu. Kemudian ada juga pengangguran terbuka atau tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, ya. Sebenarnya dia udah cari kerja tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia
mau apapun tuh tidak ada yang terima dia gitu. Jadi itu macam-macam pengangguran. Nah, itu tadi kita udah banyak bahas ya tentang pengangguran. Terus sebelumnya kita udah bahas tentang indikator-indikator lainnya, misalnya kita bahas tentang exchange rate, kita bahas juga tentang tingkat suku bunga, tentang inflasi, kemudian tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tolong diingat karena ya uh, dengan indikator ini kita bisa tahu sebenarnya ya, indikator ini merupakan tanda-tanda utama dari gejala ekonomi yang ada gitu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan pada asistensi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam belajar ya. Semangat ya teman-teman. Saya akhiri. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.